Halo teman-teman, kita jumpa lagi. Di video kali ini saya ingin membahas apakah benar penggunaan leverage yang tinggi dalam trading forex itu meningkatkan resiko bagi trader, ya kan? Sebelumnya saya menemukan sebuah artikel yaitu resiko leverage tinggi dalam trading forex. Memang artikel ini sudah cukup lama, yaitu dari tahun 2013. Tapi seharusnya masih tetap relevan, ya kan? Karena perhitungannya kan tetap sama begitu. Oke, kita mulai saja ya. Konsep leverage memang sangat menguntungkan dalam trading forex, tapi juga bisa berbahaya jika Anda kurang berhati-hati dalam menggunakannya, terutama bila Anda menggunakan leverage yang tinggi atau over leverage. Leverage yang tinggi akan menyebabkan margin minimum atau jaminan minimum yang dibayarkan setiap kali transaksi makin sedikit. Disadari atau tidak, resiko leverage sering menyerang pemula yang bercita-cita ingin cepat kaya dari trading. Oke, yang penting saja ya. Resiko leverage berhubungan dengan emosi trading. Leverage tinggi memang menggiurkan, tapi juga bisa menjerumuskan trader karena berdampak buruk bagi emosi trading. Dengan menggunakan leverage yang kelewat tinggi, trader pemula mudah meremehkan resiko karena merasa didukung dengan modal besar untuk membuka banyak posisi. Padahal, semakin besar volume dan semakin banyak posisi trading, jelas semakin tinggi resiko kerugian yang ditanggung. Inilah yang disebut dengan resiko leverage tinggi. Oke, di sini ada contohnya. Ada dua orang, yaitu Budi dan Ani. Mereka sama-sama punya uang sebesar 3.000 US dollar, tapi bedanya Budi menggunakan leverage 1:500, sedangkan Ani menggunakan leverage 1:300. Oke. Ini adalah skenario di mana Budi dan Ani mengalami keuntungan. Tidak ada masalah, ya kan? Karena kita bicara resiko, kita bicara ketika skenarionya terjadi loss atau rugi. Ini adalah skenario kalau loss, gitu ya. Suatu saat, posisi Budi dan Ani mengalami floating besar. Mengikuti saran dari beberapa orang, mereka akhirnya melakukan FTG minus. Hingga pada suatu ketika, ketahanan dana Budi sudah tidak cukup digunakan untuk kembali menambah posisinya. Ani yang menggunakan leverage tinggi tentu saja masih bisa menambah posisinya. Mengetahui ini, Ani terus saja menambahkan posisi pada hampir setiap kesempatan. Oke, jadi ceritanya Budi dan Ani ini sedang floating minus, ya kan? Karena Budi menggunakan leverage yang lebih kecil, maka ada satu ketika Budi sudah tidak bisa menambahkan posisi lagi. Sedangkan Ani yang menggunakan leverage yang lebih tinggi, dia masih bisa. Nah, itu adalah perbedaannya, kan? Setelah terseret posisi cukup panjang, Budi dan Ani akhirnya berkonsultasi dengan tegas, keduanya diperintahkan untuk cut loss semua posisi. Kan? Budi mengalami 3 posisi loss, total loss-nya adalah 1.200 US dollar, sisa akunnya 2.000. Ani memiliki 5 posisi loss, total loss-nya adalah 1.500 dan sisa akunnya 1.100. Budi yang hanya membuka 3 posisi karena keterbatasan margin hanya mengalami kerugian sebesar 1.200, sementara Ani yang bisa membuka lebih banyak posisi mengalami kerugian hingga 1.500. Leverage tinggi memberikan Ani kesempatan untuk membuka banyak posisi dan mendapatkan keuntungan lebih. Namun, perlu diingat bahwa posisi yang berlebihan juga bisa berakibat fatal jika salah dalam menganalisa. Ini ada perhitungannya. Resiko leverage tinggi lainnya adalah, intinya saja, ketika keduanya mengalami margin call, ya, Budi yang leverage-nya lebih kecil, yaitu 1:500, maka ketika posisinya ditutup, Budi menyisakan dana sebesar 200 dolar. Sedangkan Ani yang menggunakan leverage 1:3.000, ketika dia mengalami margin call dan stop out,
sisa dana di akun dia tinggal $33. Jadi di artikel ini menyatakan dengan leverage yang lebih tinggi ketika terjadi margin call, maka duit kita yang tersisa lebih kecil, yaitu 33 US dollar. Beda dengan yang menggunakan leverage lebih kecil, duit yang tersisa lebih besar, yaitu 200 US dollar, gitu kan. Nah, sekarang semua terserah Anda ingin menjadi Ani yang memilih leverage-nya atau menjadi Budi. Ada video penjelasannya, ini penutupnya. Setelah pembahasan panjang di atas mengenai resiko leverage tinggi forex, masih berminat menggunakan leverage tinggi saat ini? Baguslah jika Anda menjawab tidak, ya. Jadi penulis ini tidak menyarankan penggunaan leverage yang tinggi. Karena satu, ketika mengalami floating minus maka kerugiannya lebih besar, ya kan? Seperti ada di gambar ini, kerugiannya si A lebih besar. Kedua, karena kalau terjadi margin call, ketika dana yang tersisa yang menggunakan leverage lebih besar hanya mereka yang menggunakan leverage lebih besar ketika terjadi margin call, dana yang tersisa lebih kecil daripada yang menggunakan leverage lebih kecil. Itu alasannya. Tapi kita coba bahas ya, benar atau tidak ya pernyataan tersebut. Karena memang pernyataan ini pemikiran ini umum ya, saya temukan di banyak trader. Oke. Sebelum kita masuk ke dunia forex, kita bicara di dunia nyata dulu ya. Logikanya bagaimana? Katakanlah ada si A dan si B. Kedua-duanya katakanlah membeli rumah senilai 1M. Bedanya adalah si A harus menaruh DP sebesar 10%, yaitu senilai 100 juta, ya kan, kalau dirupiahkan. Si B cukup menaruh sebesar 2% DP-nya. Berarti kalau dalam rupiah senilai 20 juta. Katakanlah si A dan si B apes. Rumah yang dia beli ini mengalami penurunan besar 1%, ya kan? Berarti berapakah penurunan atau kerugian yang dialami si A? Yaitu 10 juta. Dapatnya dari mana? Penurunan 1% kali nilai transaksi 1M. 1% kali 1M 10 juta. Ya kan? Lalu bagaimana dengan si B? Berapa penurunan yang dia alami? 10 juta juga. Kenapa? Karena penurunannya 1%, nilai transaksinya, nilai rumahnya 1M. Jadi 1% dari 1M sama 10 juta. Kalau kita lihat di sini, walaupun si A dan si B melakukan DP dengan nilai yang berbeda, 20 juta dan 100 juta, kerugiannya sama saja. Karena kerugian ini dihitung berdasarkan nilai transaksi. Ya kan? Nah, sekarang kita masuk ke contoh di dunia forex. Katakanlah ada si C dan di D. Si C dan si D. Si C menggunakan leverage 1:100 dan si D menggunakan leverage 1:500. Oh iya, saya tidak menggunakan contoh yang plek-plekan sama dengan artikel ini, karena ada satu hal yang saya nggak bisa pahami, yaitu kalau di sini kan kita lihat ya, total loss-nya 1.200, sisa akunnya 2.000. Jadi kan saldo awalnya kan 3.200, ya kan? 2.000 tambah 1.200. Di sini juga sama. Loss-nya 1.500, sisa akunnya 1.700. Jadi saldonya 3.200. Tapi di awal artikel ditulis bahwa saldo awalnya itu 3.000, ya. Jadi saya agak kurang paham. Tapi saya secara maksudnya bukan kurang paham. Saya merasa ada yang kurang tepat di perumpamaan ini. Walaupun saya bisa mengerti alur pemikirannya.
Oleh karena itu saya menggunakan contoh saya sendiri gitu ya, tapi kurang lebih dengan skenario yang sama seperti si Budi dan si Ani ini. Oke, kita lanjut. Ada si C dan si D. Si C menggunakan leverage 1:100, si D menggunakan leverage 1:500, ya kan? Nah, si C dan si D juga memiliki saldo yang sama, yaitu $5.000. Katakanlah si C dan si D melakukan transaksi XXXUSD dan mereka membeli dengan jumlah yang sama, yaitu 1 lot, ya kan? Kasarannya, 1 lot itu senilai dengan 100.000 US dollar. Ya, walaupun itu kan nanti tergantung dengan pairnya apa, Euro USD kah, GBP USD kah, atau NZD USD kah gitu kan. Tapi kita ambil secara garis besarnya aja, umumnya nilainya sekitar 100.000 US dollar. Oke. Leverage ini kan setara dengan besarnya DP dalam persen. Kalau nyata, margin adalah besarnya DP dalam rupiah. Jadi, berapakah marginnya? Marginnya adalah 1/100 dari nilai transaksi, yaitu $1.000. Sedangkan si D, marginnya adalah 1/500 dari 100.000, ya kan? Itu $2.000. Oh ya, untuk supaya persepsinya sama, ya, 1/100 ini kan kalau bahasa sehari-harinya ini 1%, ya kan? 1/100%. Leverage 1:500 ini bahasa sehari-harinya adalah 0,2%, yaitu 1/500, nanti dihitung aja di kalkulator, ya. Nah, jadi kita lihat bahwa DP-nya beda, ya kan? Leverage-nya ini beda. Nah, leverage yang beda ini menyebabkan marginnya berbeda, ya kan? Nah, katakanlah dengan saldo yang sama, terus equity, berarti kan equity si C dan si D saat ini adalah, kita anggap untuk transaksi ini tidak ada spread dulu ya, untuk memudahkan perhitungan. Maka equity-nya adalah 5.000 dikurang 1.000, yaitu $4.000. Sedangkan si D, equity-nya adalah 5.000 dikurangi 200, yaitu 4.800, ya kan? Nah, katakanlah si C dan si D sama-sama mengalami kerugian sebesar 1%, ya. Mengalami kerugian 1%, ini kan berarti 1% dari nilai transaksi dong, ya kan? Berarti 100.000 dikali persen. Berapakah nilainya? $1.000. Nah, si D juga mengalami loss 1%. 1% dari nilai transaksi. Itu $1.000 juga, ya kan? 1% dari 100.000 sama dengan 1.000. Nah, sisa saldonya si C dan si D saat ini adalah 5.000 dikurangi 1.000, yaitu 4.000. Si D, sisa saldonya saat ini adalah 4.000 juga. 5.000 dikurangi 1.000, saldo dikurangi loss, saldo dia saat ini, gitu kan. Jadi, walaupun equity-nya berbeda, toh pada akhirnya sisa saldo si C dan si D kan sama. Ya kan? Walaupun mereka menggunakan leverage yang berbeda, pada akhirnya si C dan si D ini sisa saldonya sama saja. Si C dan si D juga mengalami loss yang sama besar, yaitu $1.000. Jadi, pengaruh leverage ini tidak ada. Tidak ada pengaruh leverage terhadap besarnya loss yang dialami si C dan si D. Itu poinnya. Oke. Nah, tapi kenapa di artikel tadi si Ane bisa mengalami kerugian yang lebih besar? Ya kan? Kalau kita perhatikan,
Karena Ani terus averaging minus. Maksudnya memang Ani dan Budi sama-sama terus melakukan averaging minus. Tapi perbedaannya adalah Budi pada akhirnya punya 3 posisi, sedangkan Ani punya 5 posisi. Inilah yang menyebabkan kenapa Ani mengalami loss yang lebih besar daripada Budi. Bukan karena leverage yang digunakan, itu menurut saya, gitu, ya kan? Seandainya Budi dan Ani sama-sama averaging minus 3 posisi, maka kerugian Budi dan Ani akan sama persis. Itu. Ya. Jadi saya gini, isi dari artikel ini saya setuju bahwa resiko leverage sering menyerang pemula yang bercita-cita ingin cepat kaya dari trading. Ini benar. Ini yang saya katakan, hati-hati terhadap leverage karena memberikan ilusi bahwa kita masih punya uang yang banyak, gitu. Ya, ilusi bahwa kita masih punya uang yang banyak. Tapi bukan leverage-nya yang membuat kita rugi lebih besar, gitu loh. Di artikel ini pun juga sebenarnya sudah menyatakan dengan tepat bahwa semakin besar volume, semakin banyak posisi trading, jelas semakin tinggi resiko kerugian. Inilah yang disebut resiko leverage tinggi. Ini benar. Ya, saya setuju. Yang saya tidak setuju adalah masih berminat menggunakan leverage tinggi saat ini. Baguslah jika menjawab tidak. Pernyataan penutup ini menyarankan kita untuk tidak menggunakan leverage tinggi. Alasannya, di contoh pertama adalah si Ani mengalami kerugian yang lebih besar daripada si Budi. Tapi menurut saya, Ani mengalami kerugian yang lebih besar bukan karena leverage-nya lebih besar, tapi karena Ani membuka posisi yang lebih banyak. Ya. Dan kalau contoh yang di sini adalah ketika terjadi margin call, Ani uang yang tersisa di akun Ani yang menggunakan leverage lebih tinggi lebih kecil daripada yang menggunakan leverage yang lebih kecil. Jadi menurut saya ini yang nggak relevan, bahwa perhitungan ini disebabkan oleh leverage, ini yang salah. Oke, karena dari perhitungan ini sudah bisa dilihat bahwa kalau si C dan si D melakukan transaksi yang sama besar, sama-sama satu lot, sama-sama satu posisi, atau sama-sama 3 posisi, maka besarnya loss itu seharusnya sama. Dan sisa saldonya pun seharusnya sama, tidak berbeda. Oke. Nah, ini sebagai bonus saja. Di beberapa video sebelumnya saya sering mengatakan hati-hati terhadap leverage karena itu memberikan ilusi bahwa kita masih punya uang yang banyak. Maksud saya begini, katakanlah si C dan D punya teman, si E, gitu kan. Si E ini tipenya agresif, pengen cepat kaya. Ketika dia lihat si D, dia juga membuat akun dengan leverage sebanding 500, ya kan? Yaitu lebih besar daripada si C yang 100. Nah, si E berpikir, si C yang dengan equity 4.000 saja, ketika mengalami loss 1%, dia masih punya sisa saldo sebesar 4.000. Ya kan? Si E berpikir, dengan leverage dia yang lebih besar, maka dia ingin memaksimalkan penggunaan uang dia. Yaitu, dia akan membuat supaya equity-nya sama di 4.000. Ya kan? Sehingga ini artinya marginnya kan jadi 1.000, ya kan? Berarti kalau dia melakukan satu lot itu 200, maka dia akan buka 5 lot. Ya. Maka si E dia memutuskan untuk melakukan transaksi sebesar 5 lot. Kan?
sehingga nilai transaksinya adalah 500.000 US dollar. Ya. Dengan leverage 1/500, maka margin marginnya si E adalah 1/500 dari 500.000, yaitu $5.000. E juga punya saldo yang sama, yaitu $5.000, sehingga equity-nya adalah 5.000 dikurangi 1.000, yaitu 4.000. Sampai sini, si E menganggap bahwa dia memiliki ketahanan yang sama dengan si C. Kenapa? Karena kan equity-nya sama. Benar dong? Karena equity-nya saat ini antara si C dan si E sama, seharusnya si C dan E punya kekuatan terhadap margin call itu sama. Itu yang dipikirkan si E. Tapi masalahnya apakah benar seperti itu? Si E juga mengalami loss sebesar 1%. Jadi, loss yang dialami si E adalah 1% dari nilai transaksi, yaitu 500.000. Berapakah itu? $5.000. Ya kan? Nah, berarti berapakah sisa saldonya? 5.000 dikurangi 5.000, alias 0, MC. Nah, dari sini kita bisa lihat, inilah jebakan ilusi bahwa Anda masih punya uang yang banyak, begitu loh. Ya kan? Karena melihat equity CE menganggap equity saya kan 4.000, sama dong seperti si C yang equity 4.000. Kalau si C yang equity-nya 4.000 saja akunnya masih selamat ketika mengalami loss 1%, seharusnya si E sama, begitu kan? Itu yang ada di pikirannya si E. Tapi ternyata tidak. Ketika si E mengalami loss 1%, itu adalah 1% dari nilai transaksi, yaitu 5.000. Sehingga akhirnya sisa saldonya 0 alias MC. Nah, ini juga setara dengan apa yang dialami oleh si Ani. Jadi, sekali lagi ingin saya tekankan, loss yang lebih besar yang dialami Ani ini bukan karena dia menggunakan leverage yang lebih besar, tapi karena dia melakukan transaksi yang lebih besar, yaitu 5 posisi, alias 5 lot. Sama seperti si E ini, begitu loh. Sama dengan ketika terjadi margin call. Kurang lebih sama, gitu, ya. Jadi sekali lagi ingin saya katakan bahwa penggunaan leverage itu tidak membuat trading Anda menjadi makin beresiko. Cuman memang teman-teman harus hati-hati dengan ilusi bahwa Anda masih punya banyak. Yang meningkatkan resiko Anda trading adalah jumlah lot yang terlalu besar. Itu yang harus dipahami. Oke, saya rasa cukup. Sebagai ini saja, sebagai tambahan saja. Di sini kan saya menulis loss untuk Euro USD kira-kira 1%, ya kan? Sekedar pertanyaan, kira-kira untuk pair yang SXX USD atau yang buntutnya USD, penurunan 1% itu kira-kira berapa pip? Ya kan? Silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Apakah sekitar 1-2 pip? Apakah sekitar 10-20-an pip? Apakah sekitar 100-200-an pip? Atau 1000-2000-an pip? Atau 10.000-20.000-an pip? Oke? Silakan teman-teman nanti tuliskan di kolom komentar. Ya, penurunan 1% ini kira-kira berapa pip? Ya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kalau memang suka, silakan di like dan di subscribe. Silakan juga di share ke teman-teman trader lain, ya, supaya kita semua bisa bertumbuh bersama di dunia trading forex. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu.
Terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.